Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Ayusa Putri dari kelas PAI 4 2019 Program Studi Pendidikan Agama Islam. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas pengembangan media dan sumber belajar dengan judul materi Manfaat Media Belajar. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama yaitu kedudukan media dalam pembelajaran. Kedudukan media dalam pembelajaran ada 4. Yang pertama, alat bantu. Yang kedua, alat penyalur pesan. Yang ketiga, alat penguat. Dan yang keempat, mewakili guru menyampaikan informasi secara lebih teliti, jelas, dan menarik. Yang kedua adalah fungsi media belajar menurut ahli. Terdapat 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi atensi. Fungsi atensi adalah menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi dan dapat memusatkan perhatian pada isi materi pelajaran. Dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat, diharapkan siswa akan lebih tertarik untuk mempelajari materi pelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya, sehingga materi pelajaran mudah diterima dan konsentrasi siswa akan lebih terarah dengan baik. Yang kedua yaitu fungsi afektif. Fungsi afektif adalah kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca. Fungsi ini dapat dilihat dari tingkat kesenangan siswa ketika mempelajari suatu materi. Yang ketiga, fungsi kognitif. Fungsi kognitif dapat mempermudah memahami dan mengingat informasi. Pada media pembelajaran, terlihat dari temuan-temuan penelitian mengungkapkan bahwa suatu gambar dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi yang terkandung dalam gambar tersebut. Yang terakhir, fungsi kompensatoris yaitu dapat membantu siswa yang lemah dan lambat menerima pelajaran yang disajikan secara verbal atau teks. Pada media pengajaran, terlihat dari hasil penelitian yang mengemukakan bahwa media memberikan konteks untuk membantu siswa yang lemah dalam membaca sehingga dapat mengorganisasikan informasi yang terdapat pada teks dan mengingatnya kembali. Fungsi media belajar secara umum. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Terkadang siswa kurang tertarik karena materi tersebut sulit dan susah dicerna oleh mereka. Dan dengan adanya media pembelajaran, suasana kelas akan lebih terlihat fresh dan siswa pun juga dapat lebih berkonsentrasi. Terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. Yang kedua, memperjelas penyampaian pesan. Terkadang ada hal-hal yang berkonsep abstrak yang sulit dijelaskan secara lisan, misalnya bagian anggota tubuh manusia. Dengan adanya media seperti video, kerangka tiruan, gambar, dan lain-lain, siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. Yang ketiga, menghindari kesalahan tafsir. Ketika guru berbicara secara verbal, sudut pandang murid kadang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan maksud yang disampaikan guru berbeda dengan pemahaman para murid. Dengan media pembelajaran, tafsir sebuah teori menjadi sama dan tidak ada kesalahpahaman informasi. Yang keempat, mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Ketika menjelaskan tentang hewan misalnya, seperti hewan karnivora, tidak mungkin kita membawa hewan tersebut ke dalam kelas. Dan dengan media pembelajaran, kita dapat memperlihatkan seperti gambar, video, dan lain-lain. Dari itu siswa akan dapat mengerti apa yang dimaksud guru walaupun belum melihat bentuk objek secara langsung. Yang kelima, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dengan media pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas diharapkan sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik di kelas. Yang kelima, manfaat media pembelajaran. Terdapat 6 manfaat media pembelajaran yang terdiri dari memperjelas informasi, belajar sehingga mudah dipahami siswa. Bagian materi pelajaran yang bersifat verbalisme, yang berisi uraian kalimat dan penjelasan belaka,
akan lebih mudah dipahami oleh siswa jika melalui bantuan gambar, model, tabel, grafik, dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat materi pelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkret. Mata pelajaran tertentu mungkin berisi penjelasan yang bersifat abstrak. Dengan adanya bantuan media yang sesuai, siswa akan dapat memahami materi pelajaran tersebut. Yang ketiga, menarik minat siswa untuk memahami sesuatu. Media belajar dapat menarik minat siswa jika siswa tersebut sudah berminat dan termotivasi oleh media. Misalnya, gambar yang unik, siswa akan mudah menangkap materi pelajaran tersebut. Yang keempat, meningkatkan konsentrasi siswa dalam belajar. Media dapat berpotensi untuk mengarahkan konsentrasi belajar siswa. Siswa yang semula acuh tak acuh, sekarang bisa saja menjadi konsentrasi mendengar penjelasan guru. Yang kelima, menjadi hiburan belajar. Penggunaan media akan dapat menjadi bahan penyegaran bagi siswa dalam proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, siswa tidak akan mudah bosan. Misalnya, penggunaan telepon seluler guru untuk memutar lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu daerah, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir adalah nilai praktis media pembelajaran. Terdapat 7 nilai praktis media pembelajaran. Yang pertama adalah penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku. Yang kedua, pembelajaran lebih menarik. Dan yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih interaktif. Keempat, penggunaan waktu lebih efisien. Kelima, kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan. Keenam, meningkatnya sikap positif siswa. Dan yang terakhir, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.